Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Altafi Alaska dari 1243. Ini saya akan mengerjakan penugasan pertama, yaitu menjelaskan tentang penemu Gregor Mendel dan hukum-hukumnya. Gregor Mendel adalah penemu Austria yang melakukan riset pada penurunan sifat atau genetika. Beliau melakukan percobaan pada tanaman kacang ercis. Hasil dari percobaan tersebut adalah pada induk terdapat pasangan alel yang menentukan sifat keturunannya, sehingga dikemukakanlah hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Berikut adalah hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa saat pembentukan gamet, pasangan alel akan terpisah secara bebas ke dalam masing-masing gamet. Hukum Mendel 1 ini disebut juga dengan hukum segregasi. Hukum ini berlaku pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat berbeda. Contohnya pada tanaman kacang ercis adalah tanaman biji bulat yang memiliki alel BB, yaitu B besar dengan dominan. Sedangkan dengan tanaman biji keriput B kecil yang berarti itu sifat resesif. Sehingga dapat ditentukan pada persilangan tersebut biji bulat B besar dikalikan dengan biji keriput B kecil. Sehingga didapatkanlah F-nya itu adalah keturunannya itu adalah B besar B kecil 100% semuanya. Ini didapatkan dari persilangan antara satu alel di mana B besar yang pertama dikalikan dengan B besar yang B kecil yang pertama pada parental yang satunya lagi dikalikan juga dengan B kecil yang kedua. Begitu juga dengan B besar yang kedua. Sehingga didapatkanlah empatnya B besar B kecil 100%. Atau bisa juga dibilang sebagai biji bulat yang heterozigot, yaitu memiliki alel yang berbeda, namun tetap saja walaupun berbeda alelnya apabila ada yang dominan, maka dominanlah itulah sifatnya. Lalu pemodal kedua itu mengatakan bahwa gen-gen yang berbeda akan bergabung secara bebas dalam pembentukan gen, sehingga hukum ini berlaku pada persilangan hibrid, yaitu persilangan antara dua sifat berbeda yang berbeda dengan sifat hukum Mendel pertama. Pada hukum Mendel kedua ini memiliki dua sifat yang berbeda. Contohnya itu seperti persilangan antara tanaman berbiji bulat tinggi dengan tanaman berbiji bulat keriput pendek. Sehingga sifat yang berbeda di sini ada bijinya dan juga ketinggiannya. Pada bulat tinggi itu memiliki yang dominan semua, B besar dikali T kecil T besar, dengan yang keriput pendek itu B kecil T kecil semuanya homozigot, dan satunya dominan dan satunya resesif, sehingga diketahui P parentalnya itu adalah B besar T kecil T besar, dan yang parental keduanya itu B kecil T kecil. Sehingga hasil persalingan pertamanya itu adalah B besar B kecil T besar T kecil semuanya. Ini dapat tadi sama persilangan antara sifatnya dengan B besar disilangkan dengan T didapatkan dari sini itu adalah gametnya. Ini didapat gametnya yaitu B besar T besar B besar T kecil B besar T besar dengan B kecil T kecil, sehingga disilangkan lagi lah B besar dengan B besar T besar dengan B kecil T kecil, sehingga B besar B kecil T besar T kecil. Lalu apabila turunan pertama disilangkan dengan sesamanya, maka didapatkanlah parentalnya itu B besar B kecil T besar T kecil dikalikan dengan B besar B kecil B besar B kecil T besar T kecil. Keduanya heterozigot. Apabila heterozigot, maka kita gunakan tabel. Kita buat 4 kolom dan ruas. Nah, untuk gametnya kita tuliskan satu-satu. B besar dengan T besar, B besar dengan T kecil, B kecil dengan T besar, dan B kecil dengan T kecil. Lalu
di sini ada B besar sama juga. Jika kita silangkan, maka hasilnya di sini adalah B besar, T besar, T besar, homozigot, dominan, semuanya. Di sini B besar, T besar, T kecil, dan selanjutnya sama juga dikalikan. Dan hasilnya adalah dengan yang memiliki biji bulat tinggi dibandingkan dengan biji bulat yang pendek, dibandingkan juga lagi dengan biji keriput yang tinggi dibandingkan dengan biji keriput yang pendek. Hasil perbandingan tersebut adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila dilakukan penurunan, pada penurunan terdapat kemungkinan besar untuk mendapatkan yang dominan, yaitu biji bulat tinggi, dan paling jarang adalah yang resesif, biji keriput pendek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.